praktik ya dalam hal ini. Ada yang sudah kenal Ibu ya? Oh yang SMP 2 mungkin kenal ya, ini SMP 1. Ini adalah salah satu putrinya Bu ya? Putri terbaik Kota Banjar. Beliau dipercaya oleh BPGP untuk menjadi salah satu orang pengajar praktik dalam guru penggerak, yaitu namanya Ibu Eva Herawati SPD MPD. Beliau seharian di SMP 1 ya Bu ya. Nanti kalau ada kepentingan apa-apa bisa beliau datang ke sini tujuannya adalah untuk bukan nyiksa ya Bu ya, mesti untuk memberikan ilmu kepada CGP, yaitu Ibu Nur Halimah SPDI ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau setelah mengikuti beberapa kali tes untuk CGP saat ini beliau alhamdulillah bisa masuk. Dan harapan saya mudah-mudahan di SD 5 Mekarsari semuanya nanti bisa mengikuti ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga selamat datang kepada ibu bapak guru yang sebenarnya Ibu sudah kenal Ibu gitu ya. Ibu sebagian ini atau kebetulan tiket juga, dan juga ada yang masih sono artinya karena baru tugasnya di sini. Ada 2 orang yang baru. Itu bisa diperkenalkan. Intinya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Eva, kepada Ibu Halimah dan kepada ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Adapun tujuan kita kumpul pada saat ini, pada kesempatan ini adalah tujuannya adalah untuk melaksanakan pendampingan ya, kita target itu untuk melaksanakan pendampingan individu. Salam. Ada pantun dulu sebelum melanjutkan ya. Banjar ke Cipatuja. Melihat pohon bergerak-gerak. Hari ini sangatlah indah. Bertemu dengan pejuang-pejuang, kemudian pendukung-pendukung program Guru Penggerak. Baiklah, sudah ya. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat Kepala SD Negeri 5 Mekarsari, Bapak Adin SPD, yang saya banggakan, bapaknya cuma satu ya, ibu-ibu Sri Kandi dari pengajar SD Negeri 5 Mekarsari, dan saya dengar ada yang baru ya, ibu dua ini ya. Dari SMP 2 Bu. SMP 2 sama SMP 5. Oh, boleh perkenalan dari sini dulu ya. Mungkin perkenalan sudah Pak? Ini? Oh, sudah. Dengan saya belum ya. Boleh perkenalan dulu. Dari sana, dari ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Adelia Suryani. Saya asal mengajar dari SMP 5. Sekarang ditugaskan di SD 5 Mekarsari. Dan alhamdulillah Ibu, hari ini kita sudah dapat SPMT buat hari ini. Ya, selamat ya. Semakin semangat lagi. Ya. Mohon doa dan bimbingan. Ya. Lanjut Bu. Saya dari SMP 2 saja. Tentang tahunnya Bu ya. Iya. Mengajar apa Bu kemarin? Ya Bu. Saya di sana apa ya? Apa? Favoritnya kan biologi ya Bu. Iya. Di sana kebetulan matematika dan Oh, ya. iya, jadi siap ya. Saudara Ibu tadi mengentu apa? Bukan nih, tapi mah matematika cuma sama karena honorer. Baiklah, ibu ya, ibu-ibu semua ini. Untuk selanjutnya mungkin tadi untuk pengantar sudah disampaikan oleh Ibu pengajar praktik. Secara luasnya juga sudah. Mungkin saya sekarang agendanya memimpin diskusi untuk yang pertama mungkin cita-cita untuk menyusun kalimat perumpamaan, cita-cita untuk murid yang nantinya akan berlanjut kepada bagaimana kita melihat visi yang sudah ada setelah kita, apakah mau dirubah atau mau tetap dipertahankan dengan kita mungkin visi yang sudah kita laksanakan itu sudah sesuai dengan yang sekarang kita laksanakan, sesuai dengan penyusunan dari kalimat-kalimat ini. Kita boleh mulai ya Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu ini untuk gambarannya dalam mengisi kalimat rumpang di sini. Tapi kalau sakit. Irma, kira-kira menurut Irma bagaimana? Boleh bacakan? Saya cukup duduk di sini ya. Boleh. Mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Herni. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti yang tadi Ibu Heri katakan, impian kita itu harus bertujuan sesuai dengan profil pelajaran Pancasila ya. Yang pada saat ini
ada 6 gitu kan profil pelajar Pancasila. Namun di sini saya hanya menuliskan 3 saja. Kenapa 3? Karena dalam 6 profil pelajar Pancasila itu saya ingin fokus pada 3 aspek saja yang menurut saya hal itu sudah dapat mencakup kesemuanya. Terlebih seketika misalkan impian saya terhadap negara saya ini tercapai kompetensi. Terima kasih Bu Irma, luar biasa ya. Dari kalimat tumpang yang berisi Irma menjadikan jelas ya pandangan kita tentang bagaimana pemahaman kita terhadap murid, bagaimana keinginan kita juga terhadap murid, dan bagaimana kita semua yang ada di sekolah itu ingin menunjukkan atau apa yang ingin kita laksanakan, apa yang kita mau abdikan gitu untuk kita itu sebagai seorang pendidik, seperti itu ya. Selanjutnya kita memberikan murid yang memiliki pendidikan yang berkualitas gitu, seperti itu ya. Kemudian kreatif dan yang lebih utamanya mungkin berpangkat mulia pendidikan juga seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Maksudnya unik itu dia pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pastinya. iya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Luar biasa, kalimat terumpangnya semuanya sudah diisi dengan penuh makna, penuh dengan apa ya, makna dengan motivasi dan cita-cita untuk peserta didik, terutama ya bagaimana kita itu memperlakukan mereka sesuai dengan cita-cita mereka ya. Tentunya tadi Bapak Ibu sudah mengaitkannya dengan bagaimana saya bisa simpulkan dari tadi dari apa yang Bapak Ibu tulis. Yang pertama, saya atau kita di sini ya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang pertama mungkin ya beriman dan bertakwa, mandiri, berkarakter, berbudaya, mampu hidup bergotong royong, cerdas, berpikir logis ya, serta inovatif dan kreatif juga ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah insan yang unik, yang memiliki pengetahuan, minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda, yang beragam, namun mempunyai hak yang sama untuk dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya tentunya ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berdiferensiasi, yang tentunya berpihak kepada murid itu ya. Nah, yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu sebagai umat beragama, mereka harus menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk meraih keberhasilan itu, kita harus memulai dengan terlibat aktif dalam pembelajaran dan mandiri dalam mengembangkan potensi dalam diri peserta didiknya. Mereka juga berkewajiban menjaga, melestarikan sosial budaya, yang gemilang, serta berwawasan lingkungan. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu sudah sesuai tidak dengan tadi cita-cita kita untuk murid yang dirangkai di kalimat rumpang tadi? Bagaimana? Kira-kira udah sesuai atau ada hal yang harus ditambahkan atau bagaimana ini? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin ini sudah sesuai. Kalau Ya. jadi visi itu kan apa ya, tujuan ya, cita-cita gitu, cita-cita. Walaupun singkat, tapi isinya itu padat. Jadi di sini kan memang tidak disebutkan karakter yang mana nih, gitu kan. Kalau sedangkan di dunia pendidikan ini kan kita dituntut untuk memiliki supaya memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi menurut saya tidak perlu ditambahkan juga kata-kata profil pelajar Pancasila dalam misi tersebut, karena ya betul, karena dalam kata karakter ini sendiri itu sudah mencerminkan bahwa karakter yang kita tuju sudah pasti kita sebagai guru, kita berada di dunia pendidikan pasti karakter profil pelajar Pancasila, bukan karakter anime gitu kan ya. Jadi sudah, menurut saya sudah cukup ya, karakter dan cemerlang. Cemerlang ini akronim ya, cerdas, merangkai, prestasi yang gemilang, dan juga berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan ini kenapa? Karena ini juga baru diganti pada saat kita melaksanakan adiwiyata ya. Jadi menurut saya masih relevan ya dengan keadaan kita yang sekarang. Karena kalau terlalu panjang itu seperti tadi kata Ibu ya, ada akhlak, ada bersih bekerja ya, itu kan masih sama-sama aja gitu. Kalau ini kayaknya sudah beda-beda, masing-masing katanya beda, punya makna yang berbeda masing-masing. Oh ya, berarti sepakat Bapak Ibu ya, kita untuk visi tetap mempertahankan yang ini dengan berpikiran bahwa kalimat karakter Bapak Ibu terkait dengan visi yang telah kita sepakati tadi, tentunya ya kita harus punya perilaku-perilaku untuk ke depan, mungkin di tahun besok ya, tahun pelajaran 2023-2024, seperti untuk kita sendiri ya. Sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini mungkin sudah menjadi keseharian kita ya, kita masuk
tepat waktu, ramah terhadap anak, mengajar secara menyenangkan itu sudah biasa gitu. Tapi mungkin saya lebih kepada apa ya, mengingatkan, apa ya Bu bahasanya, mengingatkan ya. Ya. Karena sebetulnya insya Allah teman-teman di sini sudah melaksanakan itu gitu untuk kedisiplinan atau sebagai teladan sebagai seorang guru itu ya. Yang kedua mungkin perilaku yang mencerminkan visi kita itu, yang kedua bisa juga orang tua mendampingi anak belajar. Ini nah, dari visi yang tadi kita buat, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk visi yang tadi kita buat? Mungkin ada Bapak Ibu mungkin ada ide atau ada masukan buat pengembangan sekolah kita? Inisiatif Perubahan kira-kira bagaimana? Bisa saja dengan visi yang tadi kan. Dengan visi yang tadi. Kalau menyambung dari yang tadi ada kata orang tua ya, Iya. Bu Hani, tadi kan betul. Pertama guru Iya. dengan siswa, lalu Nanti hubungan kita dengan orang tua. Memang yang paling susah itu biasanya adalah membuat hubungan yang baik Iya. bersama pihak ketiga atau orang tua gitu yang selain yang berada di sekolah. Kalau misalkan kita guru dengan murid, mungkin karena kita setiap hari bertemu gitu kan, setiap hari ada interaksi Musuh gitu. utama itu ya, Iya. musuh utamanya guru, siswa. Terus kalau orang tua itu kan partisipasi aktifnya, tidak hanya mendampingi, tapi dia juga harus mendukung baik itu untuk anaknya maupun ke program sekolah kan. Iya. Jadi hal lebih umumnya itu partisipasi orang tua dan dukungan, bukan hanya mendampingi anak, Iya, tapi betul. semuanya. Terus bagaimana strateginya? Nah, di sini inisiatif perubahan itu misalnya ini dalam setiap tugas harus selalu ditandatangani orang tua, itu kan orang tua memantau perkembangannya. Terus misalnya ada laporan-laporan khusus, kalau di TK itu dulu ada laporan pendidikannya, kalau di SD Penghubung gitu ya, Bu, ya. ini asal detail bisa kan guru-guru TK mah itu. Kalau kita kan lebih banyak lagi, TK kan sedikit, muridnya satu kelompoknya. Maksudnya itu. Jadi inisiatif perubahan apa salahnya sih misalnya kita mengkodok dari pembelajarannya dilaporkan. Ya. Mungkin untuk prakarsa perubahan tadi sudah kita bahas bersama ya, bagaimana mungkin untuk kita memulai perubahan di tahun pelajaran baru itu, karena mungkin aspek-aspek yang lain kita sudah berjalan sudah cukup bagus gitu ya, tinggal mungkin kita kembangkan. Tadi aspek perubahan yang akan kita bangun adalah berkolaborasi atau apa ya, berusaha menjalin hubungan baik dengan orang tua, sehingga terjalin bagaimana apa yang menjadi perkembangan peserta didik di sekolah itu orang tua mengetahui, dan bisa mungkin nanti sebagai tindak lanjut bagaimana mereka di rumah, atau bagaimana juga ketika ada siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, mungkin orang tua juga diharapkan bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu ya Bapak Ibu, insya Allah kita ke depan lebih baik lagi. Dengan prakarsa perubahan ini kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita sesuai dengan cita-cita kita, cita-cita Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum. Diskusi merumuskan visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 5 Mekarsari. Jadi mungkin saya kuatkan lagi bahwa visi yang ada di SD 5 Mekarsari pada dasarnya ini sudah berjalan selama 1 tahun dan sudah selaras dengan profil pelajaran Pancasila. Di dalamnya ada karakter, di situ sudah ada muatan-muatan profil pelajaran Pancasila. Namun dalam hal ini mungkin saya hanya mengingatkan saja bahwa semua yang terrumus dalam visi ini dalam diturunkan kepada misi, berikutnya ke strategi, itu jelas harus ada program, kemudian program